warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Taufik selaku fasilitator saya dan Bapak Puryono selaku pengajar praktik saya. Saya Pramudia Dayani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Di sini akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik, yaitu praobservasi bersama teman saya Butiwi Musdalifah dari SDN KPR 2. Berikut ini kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Tiwi. Salam Bu Pram. Gimana Bu Tiwi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Pram sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Tiwi, hari ini saya sehat sekali. Bu Tiwi, mohon maaf ya saya mengganggu waktunya Bu Tiwi sebentar. Bu Tiwi hari ini repot apa tidak? Tidak Bu Pram, kebetulan hari ini di kelas saya ada pembelajaran PAI. Oh begitu, baik. Berarti Bu Tiwi hari ini bisa meluangkan waktu untuk saya ya. Seperti kegiatan yang sudah saya kasih tahu kemarin, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik. Yang pertama yaitu dengan kegiatan praobservasi. Pada kegiatan praobservasi kali ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang akan dilaksanakan di dalam kelas seperti itu. Serta di sini tujuan saya adalah ingin mengetahui seberapa jauh sih kesiapan Bu Tiwi dalam melaksanakan kegiatan observasi yang akan saya laksanakan besok ya Bu Tiwi ya. Bu Tiwi, sebelumnya ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Tiwi. Yang pertama, harapan apa yang diinginkan Bu Tiwi dari kegiatan hari ini? Harapan saya dari kegiatan ini kita bisa saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman, maupun sebaliknya. Kemudian saya juga mengharapkan saran dari Bu Pram untuk diri saya agar lebih baik dalam mengajar di dalam kelas. Baik, yang diinginkan Bu Tiwi berarti kita saling ngobrol, sharing, bertukar pendapat, serta bertukar pengalaman untuk meningkatkan kemampuan kita mengajar di dalam kelas. Begitu ya Bu Tiwi ya. Kalau boleh tahu Bu Tiwi, kira-kira materi apa yang akan Bu Tiwi ajarkan ketika observasi? Untuk materi saya ingin mengambil matematika bab perkalian Bu Pram. Bu Tiwi ingin mengambil mata pelajaran matematika di kelas 2 dengan bab perkalian. Begitu ya Bu Tiwi ya. Wah, sangat menarik sekali ya Bu Tiwi ya. Kemudian saya ingin tahu Bu Tiwi, tujuan dari pelajaran tersebut apa? Untuk tujuannya, saya mengharapkan peserta didik saya mampu mengetahui konsep dasar dalam perkalian itu sendiri. Berarti Bu Tiwi menginginkan pada kegiatan pembelajaran tersebut siswa mampu menerapkan konsep perkalian yang ada di kelas 2, begitu ya Bu Tiwi ya. Terus kemudian tentunya di situ ketika mengajar pasti ada beberapa kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh Bu Tiwi. Kalau boleh tahu kesulitan apa yang ada pada Bu Tiwi yang ingin diceritakan? Ya, tentu pasti ada kesulitan ya Bu. Kalau di dalam kelas itu kan siswanya beragam. Ada yang mudah menerima materi, ada yang sulit, maupun sebaliknya seperti itu. Kemudian untuk materi kali ini kita kan ambil perkalian ya Bu. Yeah. Anak-anak itu sering sekali salah simbol. Perkalian tapi isinya penjumlahan seperti itu. Misal contoh 2 dikali 1 harusnya jawabannya 2. Nah, anak-anak selalu menulis 3. Jadi anak-anak itu sering salah simbolnya itu loh, bukan perkalian tapi isinya penjumlahan seperti itu. Begitu. Berarti kesulitan yang dihadapi Bu Tiwi yang pertama adalah kesiapan belajar siswa tersebut ya Bu Tiwi ya. Siswa itu kan ada yang mungkin cepat menangkap materinya, ada yang sedang, ada yang lambat sekali. Nah, seperti itu. Kemudian dari kesulitan-kesulitan tersebut, pastinya saya rasa Bu Tiwi sudah tahu, paham kira-kira strategi apa yang Bu Tiwi terapkan ketika pembelajaran tersebut? Untuk itu saya menggunakan benda konkret, media benda konkret untuk pembelajaran saya. Kemudian saya juga berkeliling di dalam kelas dan memandu anak, melihat anak kalau ini yang kurang mampu misalnya, saya pandu dari sampingnya seperti itu juga. Oh begitu, berarti strategi yang pertama dilakukan adalah dengan pendekatan ya Bu Tiwi, pendekatan secara emosional maupun secara verbal pada peserta didik. Bagi anak yang kesulitan segera dibantu. Kemudian Bu Tiwi juga menggunakan benda konkret agar anak lebih paham
apa itu konsep perkalian, begitu ya Bu Tiwi ya. Nah kemudian tadi saya juga sempat melihat sedikit Bu Tiwi sudah mempersiapkan beberapa alat atau sesuatu yang akan digunakan untuk praktik mengajar, begitu ya Bu Tiwi ya. Kira-kira kesulitan apa yang Bu Tiwi alami ketika mempersiapkan hal tersebut? Untuk medianya tadi ya Bu Pram, saya sudah menyiapkan media pembelajaran, kemudian ada modul ajar, ada alat peraga, dan LKPD. Untuk kesulitannya, ya saya kesulitan di modul ajarnya, karena di sekolah kita kurikulumnya baru ya Bu Pram, pakai kurikulum Merdeka, jadi saya itu masih bingung menyusun cara menyusun modul ajar yang baik atau yang benar itu bagaimana. Nah di sini saya membutuhkan Bu Pram untuk bimbingannya atau sarannya bagaimana agar bisa tersusun yang baik seperti itu. Baik Bu Tiwi, berarti kesulitan yang dihadapi Bu Tiwi ketika mempersiapkan pelajaran itu adalah, tadi saya juga sudah melihat bagus sekali ya Bu Tiwi, sudah lengkap sekali, ada modul ajar, ada perangkat pembelajarannya juga lengkap, terus kemudian ada benda konkret ya, medianya itu sudah bagus sekali. Baik Bu Tiwi, insya Allah saya siap membantu Bu Tiwi kapanpun Bu Tiwi membutuhkan bantuan saya tentang pembuatan modul ajar seperti itu. Nah kira-kira Bu Tiwi kapan kita bisa membuat modul ajar tersebut bersama? Bisa pulang sekolah Bu Pram? Iya, baik, insya Allah nanti pulang sekolah akan saya bantu Bu Tiwi untuk memberikan saran dan kritik tentang modul ajar yang akan diberikan serta persiapan mengajar ketika observasi besok ya Bu Tiwi ya. Nah tentunya pasti kita juga akan melakukan observasi ya Bu Tiwi. Nah kira-kira Bu Tiwi siapnya kapan untuk kegiatan observasi tersebut? Untuk observasi bisa dilakukan besok, bagaimana Bu? Oh kalau besok, baik Bu Tiwi, kalau besok saya juga siap. Saya juga akan mempersiapkan kegiatan observasi tersebut. Saya akan membantu Bu Tiwi dengan sepenuh hati saya. Terima kasih ya Bu Tiwi. Sama-sama. Untuk waktunya, semoga kegiatan besok ketika observasi berjalan dengan lancar, anak-anak juga menyenangkan, sama Bu Tiwi juga bahagia, begitu ya Bu Tiwi ya. Terima kasih ya Bu Tiwi. Sama-sama Bu Pram. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik saya kali ini, yaitu observasi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, masing-masing kotak ini isinya ada berapa nanti? 5. Ada 5. Kira-kira kalau bola ada 15 bola. Nanti kalau berkalian kita tandanya tidak pakai bulan, tapi pakai silang. Ini adalah tanda kali. Ya, 3 ini banyaknya apa? Bilang.
Empat ya. Satu, satu, dan satu, dua, tiga,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Taufik selaku fasilitator saya, Bapak Puryono selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Pramudia Handayani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik pada bagian pasca observasi bersama rekan saya yaitu Ibu Tiwi Mudzalifah SPD dari SDN Ngeper 2 yang kemarin mengajar di kelas 2. Berikut kegiatan kami. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam Bu Pram. Gimana kabarnya hari ini Bu Tiwi? Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali. Sebelumnya Bu Tiwi saya mengucapkan terima kasih nih karena kemarin saya sudah diperbolehkan masuk di kelasnya Bu Tiwi untuk melihat kegiatan pembelajaran yang Bu Tiwi laksanakan. Kemudian saya juga akan kemarin sudah menanyakan pada Bu Tiwi dan akan mengajak Bu Tiwi untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi nih Bu Tiwi ya. Apakah Bu Tiwi sudah siap? Insya Allah siap Bu Pram. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bu Tiwi ini. Untuk yang pertama Bu Tiwi ini, pada kegiatan kali ini harapan atau keinginan hal baik apa yang ingin didapatkan pada diskusi kita kali ini Bu Tiwi? Saya ingin kita saling sharing ya Bu Pram, karena kemarin kan saya sudah melaksanakan praktek kelas ya, dan sudah diobservasi kalian jenengan. Nah, di situ saya ingin pembelajaran yang saya laksanakan dan pengembangan diri yang lebih baik lagi seperti itu. Berarti pada kegiatan kali ini Bu Tiwi ingin sharing praktek baik begitu Bu Tiwi ini. Kemudian tentunya kemarin saya sudah mengobservasi Bu Tiwi ini. Saya juga ingin tahu bagaimana perasaan Bu Tiwi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang kemarin. Alhamdulillah rasanya lega sekali Bu Pram ya. Senang sekali sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan modul ajar yang saya siapkan kemarin. Kemudian mulai dari kegiatan Bu Pram yang mengobservasi saya ya, terus menyiapkan instrumen pembelajaran serta dapat melaksanakan praktik mengajar di kelas. Alhamdulillah ya Bu, berarti Bu Tiwi sudah melaksanakan tahapan-tahapan menurut modul ajar yang kemarin Bu Tiwi sudah buat. Terus kemudian kalau menurut Bu Tiwi ini, tahapan-tahapan mana sajakah yang sudah berjalan dengan baik dalam pembelajaran yang kemarin? Untuk tahapannya, di sini kan anak-anak di kelas saya kan sudah saya bagi kelompok ya Bu. Nah di sini juga saya buat kelompok heterogen, jadi setiap satu kelompok itu berisi anak laki-laki dan anak perempuan. Nah di situ kemudian hasil mereka dapat menghitung perkalian dan menuliskan lambang bilangan ya, dan menuliskan kalimat matematika dengan baik walaupun ada beberapa anak yang masih belum bisa seperti itu Bu Pram. Alhamdulillah berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu Tiwi ya, walaupun mungkin ada beberapa peserta didik kita yang masih agak keliru menuliskan tanda perkalian dengan tanda penjumlahan. Begitu nggih Bu Tiwi nggih. Kemudian ketika kegiatan pra-observasi kemarin saya juga mendengar bahwa Bu Tiwi sudah membuat pembelajaran dengan tujuannya. Nah, menurut Bu Tiwi, apakah tujuan pembelajaran yang dibuat Bu Tiwi itu sudah tercapai di pembelajarannya Bu Tiwi? Untuk tujuannya alhamdulillah sudah tercapai ya Bu Pram. Peserta didik mampu menerapkan konsep dan dapat membedakan tanda operasi hitung ya. Ya kalau yang kemarin itu kan masih salah tanda perkalian, tapi anak-anak menjumlahkan seperti itu. Nah di sini alhamdulillah sudah bisa, anak-anak sudah bisa membaca operasi hitung seperti itu. Berarti alhamdulillah nggih Bu, berarti tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan harapan yang Bu Tiwi inginkan. Nah, kemudian Bu Tiwi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk melayani kebutuhan peserta didik. Nah, bagaimana menurut Bu Tiwi sendiri terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah Bu Tiwi terapkan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin saya sudah melaksanakan, tetapi masih kurang maksimal Bu Pram. Mungkin dari segi persiapan saya itu masih kurang maksimal dari diferensiasi proses, konten maupun produk. Nah, jadi nanti saya masih perlu banyak belajar tentang pembelajaran diferensiasi ini. Jadi mohon bimbingannya ya Bu Pram. Baik Bu, berarti Bu Tiwi sudah melaksanakan kegiatan berdiferensiasi. Kemudian tadi saya sempat mendengar sedikit bahwa
Bu Tiwi perlu perbaikan dan pengembangan. Bagaimanakah rencana tindak lanjut Bu Tiwi melaksanakan pengembangan diri Bu Tiwi? Untuk pengembangan saya mungkin akan menggali ilmu lagi ya Bu Pram, bisa lewat platform-platform Merdeka Belajar seperti guru mengajar atau mengikuti KKD kecamatan. Selain itu saya juga mohon bimbingannya dari Bu Pram agar saya bisa lebih mengerti tentang pembelajaran berdifferensiasi itu seperti apa. Kemudian mungkin saya juga bisa melihat dari sosmed, bisa dari YouTube atau yang lainnya. Baik, yang saya tangkap di sini berarti Bu Tiwi ingin mengembangkan dirinya melalui kegiatan KKG Mini yang dibuat di sekolah maupun di kecamatan, kemudian mengikuti belajar mandiri di PMM, webinar, media sosial dan YouTube seperti itu ya Bu Tiwi ya. Kemudian tentunya di pembelajaran berdiferensiasi itu ada keterampilan sosial emosional. Nah, untuk keterampilan sosial emosional di kelas 2 itu bagaimana ya Bu Tiwi? Untuk keterampilan sosial emosional ini sudah saya laksanakan di Pram, seperti contoh waktu mau masuk kelas ataupun pulang sekolah itu kan biasanya anak-anak baris dulu sebelum masuk kelas. Nah, di situ saya biasanya kan salam-salam. Nah, di sini saya kasih pilihan, boleh salaman, boleh tos atau peluk. Nah, dari sini kan saya bisa merasakan emosional anak seperti itu. Kemudian untuk penerapan siswa dalam tanggung jawab itu saya rasa masih kurang. Maksudnya gini Bu Bang, anak-anak dalam kelas itu kan misalnya saya suruh pimpin berdoa salah satu anak, nah itu masih nggak mau atau masih kurang percaya diri karena terbiasa yang mimpin doa itu adalah ketua kelas seperti itu. Menurut Bu Tiwi, ada anak yang tidak percaya diri maju ke depan kelas untuk memimpin berdoa atau mungkin dalam kegiatan yang lain ya. Menurut Bu Tiwi, apakah yang menyebabkan anak-anak tidak percaya diri seperti itu? Mungkin dari kelas-kelas sebelumnya ya Bu Pram. Kalau memimpin doa itu kan biasanya ketua kelas seperti itu. Nah, mungkin terbawa sampai di kelas 2. Jadi anak-anak yang saya tunjuk untuk memimpin doa itu masih ragu atau enggak kurang percaya diri seperti itu. Nah, untuk solusinya mungkin apakah dari kegiatan yang saya tangkap tadi faktornya adalah karena dari kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya bahwa yang memimpin berdoa hanya ketua kelas saja. Nah, jadi apa yang akan Bu Tiwi lakukan dengan kondisi kelas seperti ini? Mungkin saya akan memberi motivasi ya Bu, atau saya ingin contohnya untuk memimpin doa itu bisa sesuai urut absen agar anak itu lebih percaya diri, memberikan motivasi kepada anak dan juga semangat kepada anak seperti itu mungkin bisa. Berarti yang saya tangkap di sini Bu Tiwi akan membuat kesepakatan kelas dulu untuk bekerja sama dengan anak-anak, kemudian anak-anak nanti diberikan kesempatan sesuai dengan urutan absennya untuk memimpin berdoa agar mereka juga merasakan berbicara di depan kelas atau memimpin doa teman-temannya seperti itu nggih Bu Tiwi nggih. Kira-kira Bu Tiwi kapan Bu Tiwi akan melaksanakan kegiatan ini? Insya Allah bisa saya laksanakan besok Bu Pram. Baik Bu Tiwi, berarti saya akan ketemu lagi dengan Bu Tiwi 3 hari lagi karena ini akan libur puasa nggih. Setelah libur puasa saya ingin melihat kondisi sekolah Bu Tiwi apakah sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Baik Bu Tiwi, terima kasih untuk waktunya. Semoga Bu Tiwi semakin sukses nggih. Terima kasih Bu Pram. Demikian kegiatan coaching pasca observasi saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.